Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu beraktivitas bagaimana mestinya, dan insya Allah hari ini lebih baik daripada semalam, dan tentunya esok lebih baik daripada hari ini. Inilah fitrah sebuah kemanusiaan yang tertanam di diri manusia untuk selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya coba untuk membahas tentang strategi keorganisasian, di mana strategi ini memang harus kita miliki di dalam berkehidupan kita, agar sekiranya di dalam kehidupan kita sedikit untuk menghadapi konflik-konflik yang akhirnya akan menjatuhkan diri kita, menjatuhkan masa depan, dan menjatuhkan kehormatan kita. Untuk itu kehadiran semua sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 konsep yang ingin saya terangkan kepada sahabat semua untuk menjadi pemimpin yang ideal, pemimpin yang didambakan masyarakat meskipun dalam keterbatasan yang kita punya. Oleh karena itu sahabat semua, berangkat daripada sebuah persepsi kemanusiaan yang akhirnya di dalam hidup butuh yang namanya seorang pemimpin, yang akhirnya kepemimpinan yang didamba-dambakan yang membuat kita hidup dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan, dalam kejayaan, yang akhirnya kejayaan dan kesuksesan dinikmati oleh generasi-generasi yang setelah kita. Sahabat setia dimanapun berada, berbicara tentang kepemimpinan adalah yang seperti saya sampaikan dari awal, keistimewaan seseorang untuk menunjukkan kepada orang lain mengerjakan suatu hal, sebuah impian yang telah ditata bersama-sama itu. Oleh karena itu ada sebuah kepemimpinan yang didambakan oleh kita bersama, yaitu kepemimpinan yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Konsep kepemimpinan yang dibutuhkan beliau adalah tentang sebuah pengorbanan. Ini kembali kita bicara tentang pengorbanan. Memang pengorbanan adalah dibutuhkan dalam berkehidupan, tapi tidak semua orang mampu untuk mengorbankan diri dia, mengorbankan masa depan dia, mengorbankan harkat dan martabatnya ketika ada pilihan-pilihan yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Meskipun pilihan-pilihan itu sangat sulit, namun keberanian, gentleman, kecerdasan, kemudian ketulusan, keikhlasan, ini mesti dimiliki oleh setiap pemimpin. Yang akhirnya apa? Yang pernah saya sampaikan bahwa berbicara kepemimpinan adalah bicara rakyat, yang asal kata rakyat tentang pengabdian dan pertanggungjawaban. Berbicara tentang pertanggungjawaban ini agak susah. Ketika kita bicara soal kepemimpinan di sebuah desa, tentunya bagaimana kita mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita selama di desa. Katakanlah dalam hal ini kepala desa. Tentunya ini mempunyai suatu terobosan-terobosan yang di luar daripada kebiasaan orang-orang yang sebelum itu. Oleh karena itu ini dibutuhkan bentuk daripada inovatif dan kreatif daripada gaya kepemimpinan yang kita miliki untuk menjadikan masa depan wilayah yang kita pimpin itu sebagaimana dambaan kita bersama, yang tentunya tidak pernah lepas daripada kejayaan dan kebahagiaan bersama. Sahabat setia dimanapun berada, hari ini ketika kita bicara soal kepemimpinan dalam konteks jabatan, yang tentunya situ ada nilai kekuasaan tertinggi, di situ ada nilai nominal, di situ ada nilai ekonomis. Kita sering diperlihatkan dengan sebuah kepemimpinan yang akhir mampu untuk membahagiakan hanya kepentingan pribadinya, yang akhirnya kehidupannya diliputi dengan kemewahan, yang akhirnya semua proyeknya didapati oleh karib kerabatnya, yang akhirnya sebuah kepentingan-kepentingan hampir saja semuanya bersentuhan dengan keluarga karibnya, sehingga muncullah di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 masa itu juga dicetuskan bagaimana persepsi tentang KKN itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pada dasarnya KKN ini dicetus undang-undangnya agar tidak ada lagi bahwa prinsip-prinsip KKN itu masih menjawantah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi pemimpin yang idealis, pemimpin yang didambakan, pemimpin yang betul-betul mempertanggungjawabkan jabatannya, masanya, waktunya, jiwa dan raganya untuk mensejahterakan atas apa yang dia pimpin. Ketika kita bicara pemimpin, kita bukan saja berbicara tentang memimpin, tentang kemanusiaan, tapi kita juga berbicara soal pemimpin alam yang ada di sekeliling kita. Karena katakanlah dalam hal ini kita bicara soal pemimpin desa. Sahabat setia dimanapun berada, mengapa saya bicara soal desa? Tentunya desa ini hampir saja kalau kita bicara terjadi pemilihan ulang tentang kepala desa, yang hari ini 1 bulan ke depan insya Allah jabatan kepala desa sudah hampir sirna, kemudian dilanjut dengan PJS ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan, kemudian dilanjutkan pilihan serentak lagi. Tentunya ini masyarakat harus cerdas menilai dan menimbang bahwa siapa-siapa pentolan-pentolan kepala desa yang dianggap layak untuk menerobos menjadi pimpinan mereka, sehingga ketika dia menjadi kepala desa atau penghulu atau dalam halnya ya kepala desa ini betul-betul terasa oleh masyarakat atas kepemimpinan yang dia lakukan. Yang pertama, masyarakat tentunya menginginkan seberapa mudah
masyarakat untuk melakukan komunikasi kepada seseorang calon tersebut. Yang kedua, bagaimana peran masyarakat untuk mudah dalam meminta bantuan atas hal-hal kadangkala yang dibutuhkan oleh masyarakat di waktu-waktu tertentu. Kemudian bagaimana masyarakat dipermudah dalam hal beradministrasi yang akhirnya membuat masa dan waktu masyarakat itu sendiri terbuang dengan hal-hal yang seharusnya sangat mudah dikerjakan oleh pemimpin pada saat itu. Ini konteks-konteks yang seperti ini dibutuhkan oleh peran kepala desa bagaimana untuk mempermudah segala kepengurusan yang berurusan dengan administrasi dan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat itu terbuka peluangnya untuk sejahtera sebagaimana yang dirasakan oleh kepala desa itu. Oleh sebab itu Umar pernah mengatakan bahwa kalau kita idealnya menjadi pemimpin itu di saat wilayah atau kekuasaan yang kita pimpin itu mendapatkan kesejahteraan, maka saya orang yang pertama merasa kesejahteraan dan kesuksesan itu. Tapi ketika sebuah negara atau wilayah atau desa yang saya pimpin, ketika terjadi sebuah kemiskinan, kekufuran dan lain sebagainya, bela saya orang pertama mencicipi itu. Nah, artinya ada dua konteks yang berbeda antara pemikiran Islami dengan pemikiran non-Islami. Ini harus yang mesti diajarkan oleh kepada generasi hari-hari ini yang untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak menjadi pemimpin adalah sebuah euforia yang merebutkan kekuasaan yang akhirnya habis jabatan tidak punya nilai apa-apa. Inilah yang disebut dengan merugikan diri sendiri. Untuk itu sahabat semuanya, siapa yang tidak mau punya jabatan, punya tahta, punya perempuan, tapi bagaimana konteks-konteks kepemilikan yang kita dapatkan, kita juga bisa mempertanggungjawabkan kepada khalayak ramai. Ini memang sangat tidak mudah, tapi percayalah, semua kita bisa untuk melakukan itu dengan catatan bahwa hilangkan sifat kerakusan kita, dengan catatan bahwa bangun rasa kebersamaan kita, dengan catatan bahwa jangan terhadap mementingkan diri sendiri. Ini hal-hal yang harus perlu kita lakukan untuk menjadi pemimpin. Katakanlah dalam hal ini saya bicara sebagai pemimpin sekelas kepala desa. Mungkin inilah mental yang harus diterapkan oleh calon-calon kepala desa yang akan berkompetisi dan bertarung insya Allah sekitar 6 bulan ke depan. Jaga pertanggungjawaban kepada masyarakat, kemudian transparan kepada masyarakat, kemudian jangan rakus, jangan mengedepankan diri sendiri, ego kita, pertahankan masa depan masyarakat, pertahankan nilai jual desa yang kita pimpin sesuai dengan visi misi kita, tingkatkan daya saing masyarakat, pencerdasan masyarakat. Demikian sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan terkait tentang peran ideal seorang kepala desa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.